dan menjadi pemegang saham terbesar di perusahaan tersebut. Bahwa Fine Entertainment bukan satu-satunya agensi yang mendanai Secret Number. Hey yo, what's up guys? I'm Mr. Kim, welcome back to my YouTube channel. Nah guys, bagaimana kabarnya hari ini? Apakah kalian dalam kondisi yang baik-baik aja? Aku harapkan seperti itu ya. Nah guys, untuk hari ini kita akan kupas tuntas tentang agensi dari Secret Number, yakni Fine Entertainment. Aku yakin banyak loh dari kalian yang pasti penasaran dengan agensi yang satu ini. But anyways, sebelum itu pastikan dulu nih untuk tekan tombol subscribe, bunyi loncengnya, serta like, comment, and share kepada teman-teman yang lain. Dan guys, berikut adalah pembahasan selengkapnya. Well, untuk pertama mari kita bahas dulu tentang informasi umum ya dari agensi Fine Entertainment. Oke, untuk informasi umumnya adalah Fine Entertainment sendiri merupakan perusahaan hiburan asal Korea Selatan yang menangani manajemen artis, baik dalam bidang musik, film, dan juga drama. Dan untuk agensi ini didirikan pada tanggal 1 Juli tahun 2016 di Seoul, Korea Selatan. Dan adapun untuk tokoh kuncinya bernama Song Joon Kwon, yang juga diketahui merupakan CEO dari agensi tersebut. Dan seperti yang sudah aku lansir dari situs secretnumber.web.id, beredar kabar nih guys bahwa untuk induk perusahaan dari Fine Entertainment itu merupakan perusahaan teknologi terkemuka di Korea Selatan. Amazing. Dan mengenai babeh dari Fine atau CEO dari Fine Entertainment, itu informasinya sangat minim banget. Dan kalau kalian cari sekarang di internet itu agak susah nemu. Ya mungkin dikarenakan agensi juga atau CEO-nya nih itu juga jarang nge-expose tentang bagaimana kehidupan pribadinya, bagaimana tentang informasi pribadinya juga jarang di-expose. Jadi makanya kita nggak bisa tahu lebih lanjut gitu tentang sosok dari babeh Fine Entertainment. Namun nih guys, tenang aja, ada informasi sedikit nih mengenai babeh. Ternyata ada sebuah artikelnya ini diterbitkan oleh situs yang nama situsnya adalah thebell.co.kr. Dan untuk artikel tersebut diterbitkan pada tahun 2017 lalu, yang juga sempat mengulas tentang bagaimana sosok dari seorang Song Joon Kwon. Nah, disebutkan bahwa ia merupakan seorang ahli keuangan di Hanmi Capital. Lalu kemudian, dia itu memutuskan untuk bergabung dengan Info Fine atau saat perusahaan itu baru berumur 9 bulan. Tepatnya adalah pada November tahun 2000. Dicatat Info Fine, bukan Fine Entertainment. Soalnya Info Fine dan juga Fine itu beda loh guys. Alright? Dan ia yang saat itu juga baru berusia 30 tahun dengan berani menjadi salah satu dari 3 pemegang saham utama dan juga bertanggung jawab untuk memimpin di bagian perencanaan dan juga pemasaran manajemen. Emang sangat berani sih sosok babe yang satu ini. Dan saat Info Fine Co Ltd berhasil terdaftar di Kosdaq atau pasar saham Korea pada tahun 2010, tercatat nih jumlah saham dari Song Joon Kwon itu sebesar 11,21%. Banyak banget loh ini guys. Lalu meningkat kembali menjadi 17,40% di tahun 2013 dan menjadi pemegang saham terbesar di perusahaan tersebut. Ia juga menandatangani perjanjian saham Treasury dengan Korea Investment dan juga Security dan tercatat memiliki saham gabungan sebesar 43,26%. Gak main-main ya, kayaknya babe Fine ini emang kaya banget sih. Sahamnya aja gila guys. Dan sementara itu nih guys, dari situs Bloomberg, kalau kalian cari-cari di situs Bloomberg, ternyata untuk CEO dari Fine Entertainment atau babeh ini itu tercatat menempuh pendidikan master di Korea University. Dan habis ngebahas tentang babehnya Fine, sekarang kita akan masuk untuk membahas tentang artis-artis dan juga grup yang ada di Fine Entertainment ini. Sejauh ini sudah berapa sih gitu artis, grup, dan juga penyanyi yang mereka debutkan. Alright, kita mulai dulu dari penyanyi solo. Seperti yang aku lansir dari Wikipedia, sekarang itu baru 2 penyanyi solo guys yang udah debut. Yang pertama itu adalah Baekjin dan yang kedua itu adalah So Eun Kyo. Penasaran nggak dengan sosok mereka? Kalau penasaran ya udah kita kulik dulu ya dari Baekjin. Udah kenal dengan Baekjin? Kalau aku yang udah nonton Produce 8, aku tahu siapa itu Baekjin. Untuk Baekjin sendiri, dia itu lahir dengan nama Jong Baekjin dan dia juga merupakan penyanyi dan rapper Korea Selatan di bawah Fine Entertainment. Dan dia juga merupakan member dari duo GXR. Buat yang belum tahu GXR ini seperti apa, GXR itu singkatan dari Yuri dan juga Baekjin. Aku nggak tahu si J-nya itu apa, R-nya itu apa. Oh, J itu kayak Jong Baekjin. Kalau R-nya itu baru yang Yuri-nya. Alright. Karena mereka berdua juga kayak punya chemistry gitu loh guys. Pas saat Produce 8 ya, mereka juga kayak teman gitu, makanya dibuatinlah duo gitu. Karena penggemar mereka juga banyak banget. Selain itu, Baekjin juga mengambil bagian dalam acara Survival Mix 9, tetapi tersingkir di babak eliminasi kedua. Baekjin juga merupakan kontestan di Produce 8 101, tetapi tereliminasi di episode ke-8.
Setelah Baekjin, mari kita kenalan juga dengan So Eun Kyo. Siapakah So Eun Kyo? Jadi, So Eun Kyo sendiri merupakan penyanyi asal Korea Selatan dan ia merupakan member dari Five Tools yang merupakan subunit dari grup campuran Co-ed School. Nah, pada tahun 2011, ia membintangi drama The Greatest Love. Ia juga sempat ikut serta dalam audisi JYP Entertainment. Lalu kemudian pada tahun 2018, ia menandatangani kontrak dengan Fine Entertainment sebagai seorang penyanyi solo dan debut dengan lagu I Turn Forever. Habis membahas tentang penyanyi solo, sekarang kita akan lanjut untuk membahas tentang grupnya. Sejauh ini, Fine Entertainment itu mendebutkan 2 grup. Yang pertama ada Shapla, yang kedua ada Secret Number. Jadi, sebelum Secret Number didebutkan, ada Shapla juga nih yang didebutkan nih sama Fine Entertainment. Lalu, Shapla ini grupnya kayak gimana ya? Penasaran nggak? Jadi guys, untuk Shapla sendiri itu debut dengan 4 orang member dengan merilis single pertama yang berjudul Turutu Parapa. Dan pada tahun 2019 atau tepatnya adalah pada tanggal 18 Maret, Shapla comeback dengan single kedua mereka yang berjudul You've Changed. Dan setelah comeback itu, Shapla tidak pernah terlihat lagi. Dan banyak yang mengatakan bahwa Shapla mungkin sudah dibubarkan oleh agensi. Dan barulah setelah Shapla ada Secret Number. Secret Number itu didebutkan pada tanggal 19 Mei 2020 dengan single album bertajuk Who Dis. Pada saat debut, mereka memiliki 5 orang member nih guys. Membernya itu ada Lea, Dita, Jinni, Sudam, dan juga Dennis. Dan setelah setahun kemudian, ada 2 member baru nih, yakni Zoo dan juga Minji yang bergabung ke dalam grup tersebut pada bulan Oktober 2021. Dan bulan Februari 2022, salah satu membernya yakni Dennis itu resmi hengkang setelah hiatus selama 4 bulan dikarenakan alasan kontrak. Dan setelah memiliki penyanyi solo dan juga memiliki grup, ada beberapa artis dari Fine Entertainment. Yang pertama itu ada Gu Bon Seung, yang kedua adalah So Eun Kyo dan juga Son Ryu Hwan. Dicatat ya, mereka itu adalah aktris dan juga aktor dari Fine Entertainment. Jadi memang selain ada penyanyinya dan juga grup yang didebutkan, tapi mereka juga punya aktris dan juga aktor. Dan kebanyakan agensi seperti itu sih guys. Dan guys, dari hal ini dapat aku simpulkan juga bahwa kemungkinan untuk member-member Secret Number nantinya akan ada yang main drama deh. Karena untuk Fine Entertainment selain ngurus penyanyi, tapi mereka kan juga ngurus aktris sama aktor. Jadi kemungkinan akan ada member Secret Number yang nantinya debut menjadi pemain film ataupun drama. Dan menurut aku member tersebut ya kemungkinan Sudam sih. Sudam berpeluang besar untuk debut menjadi aktris. Selain itu Minji sih aku lihat ya. Minji kayak visualnya kan sangat Korea gimana gitu. Jadi dia emang agak cocok kalau main drama. Itu sih menurut aku ya. Kalau kalian sendiri gimana nih? Langsung aja komen di kolom komentar. Dan berbicara tentang Secret Number, sepertinya Fine Entertainment itu melihat potensi yang besar loh guys dari Secret Number. Apakah kalian tahu bahwa Secret Number punya banyak potensi yang memikat banyak fans dari negara-negara lain? For example nih ada Dita Karang. Dita Karang itu terbukti memikat banyak minat fans Indonesia untuk mengikuti grup tersebut. Hal itu juga dibuktikan dengan adanya K-popers baru yang sebelumnya K-popers baru ini itu adalah magel. Atau magel enggak? Magel sendiri dalam istilah untuk para K-popers seperti itu, magel ini seperti orang yang non K-popers. Jadi mereka itu pada awalnya yang emang bukan non K-popers gitu. Tapi dikarenakan adanya Dita di Secret Number, banyak yang kepo dan akhirnya mereka itu menjadi K-popers gitu guys maksudnya. Selain Dita, ada juga Lea. Kalian tahu gak sih bahwa Lea itu kan berasal dari Jepang ya? Dan apakah kalian tahu juga bahwa industri musik di Jepang itu besar banget nih guys? Dan dikarenakan industri musik di Jepang itu besar, banyak banget nih agensi-agensi di Korea yang berlomba-lomba untuk memasuki pasar Jepang. Aku juga sempat baca di salah satu artikel gitu ya kan, katanya nih, kalau kita itu mau masuk pasar Jepang dengan mudah, itu harus ada member dari Jepangnya. Dan dikarenakan ada Lea, ya mereka juga memiliki peluang yang besar untuk masuk ke pasar Jepang. Seperti itu. Selain itu mereka juga punya Sudam. Sudam sendiri punya visual yang sangat diidamkan loh oleh banyak wanita. Visual Sudam juga kerap dinyatakan mirip dengan beberapa idol lain yang populer. Dan kalian itu pasti tahu ya, bahwa jika ada member yang visualnya itu sudah dinotis oleh netizen, biasanya dia itu lebih mudah ke-push gitu loh guys. Kalau udah ke-push, itu juga akan memberikan brand reputation yang besar untuk dirinya sendiri dan juga grupnya. Yang berikutnya ada juga Jinni nih yang punya riwayat perjalanan karir yang sangat hebat. Mulai dari trainee di YG Entertainment hingga mengikuti Produce 48. Berikutnya ada juga Minji dengan kemampuan vokalnya yang sangat hebat hingga ada juga Zoo si Magne yang multi talent. Dengan member-membernya yang sangat potensial, tak heran jika Fine Entertainment berani berinvestasi banyak di Secret Number. Tanpa kalian sadari bahwa sejak saat Secret Number itu debut, Fine Entertainment itu sudah
mengeluarkan dana yang begitu besar untuk Secret Number, mulai dari promosi, musik video, bagaimana kostumnya dan sebagainya. Itu besar banget loh yang dikeluarkan oleh Fine Entertainment. Mengingat Fine Entertainment kan bukan agensi yang gede seperti itu ya, agensi yang masih baru berkembang nih, baru maju dan baru dibuat tahun 2016. Tapi melihat bagaimana mereka mengeluarkan uang yang begitu besar untuk Secret Number, tentu di sini Fine Entertainment itu emang gak main-main gitu sama Secret Number. Dan apakah kalian itu juga ya, bahwa untuk kostum panggung yang mereka gunakan itu juga selalu dari merek-merek fashion ternama. Sebut saja nih ada Balmain Paris, Alexander McQueen, Balenciaga, hingga Chanel. Dan hal ini biasanya tidak terjadi pada artis rookie yang berasal dari agensi kecil guys. Promosi besar-besaran sebenarnya bukanlah hal yang terlalu mengherankan ya. Tentu itu juga mereka lakukan agar kegagalan dalam menerbitkan grup musik sebelumnya tidak kembali terulang. Yang lebih menjadi pertanyaan publik umum adalah bahkan penggemar Secret Number sendiri, yaitu tentang siapa yang mendanai Secret Number. Banyak yang percaya bahwa Fine Entertainment bukan satu-satunya agensi yang mendanai Secret Number. Banyak juga yang percaya bahwa ada juga orang yang mendanai Secret Number. Sempat beredar kabar di kalangan penggemar bahwa SM Entertainment adalah pihak yang berada di belakang mereka. Hal ini bermula dari berita yang dirilis SM Entertainment bahwa anak perusahaan mereka, S-Team, telah menjalin kerjasama dengan Fine Entertainment dalam membentuk satu project group bernama GXR. GXR sendiri terdiri dari Baekjin dan juga Yuri yang sama-sama merupakan jebolan dari Produce X101. Namun, agaknya kabar ini tidak berarti bahwa SM Entertainment juga ikut mendanai Secret Number ya guys, karena Secret Number sendiri bukan termasuk dalam project bersama antara Fine Entertainment dengan S-Team. Namun, begitu kebenaran tentang siapa yang membantu Fine Entertainment perlahan mulai terungkap. Berawal dari postingan di Instagram resmi Secret Number dengan caption SN in the house, visiting mother company on rainy day, TMI. Yang ini sontak saja memicu rasa penasaran fans tentang siapa mother company yang mereka maksud. Foto yang mereka unggah pada tanggal 23 Juni 2020 itu sendiri berlokasi di Federation of Korean Industry atau FKI Tower Seoul, Korea. Ternyata guys, ada puluhan perusahaan yang mengantor di gedung setinggi 50 lantai ini. Salah satunya adalah mother company-nya Fine Entertainment. Jika merujuk pada situs web resmi milik FKI Tower, maka bisa dilihat salah satu tenan di FKI Tower adalah perusahaan bernama InfoFine yang berkantor di lantai 40F. Setidaknya perusahaan ini memiliki kemiripan dengan nama Fine Entertainment, bukan? Dan ini bukan sekedar cocok logi nama saja, karena ternyata kedua perusahaan ini memang memiliki keterkaitan satu sama lain. Misalnya nih guys, pada halaman untuk website InfoFine yaitu http://infofine.co.kr itu juga sudah terlihat jelas bahwa salah satu pemilik company mereka adalah Fine Entertainment sendiri. Dan untuk InfoFine sendiri, ini merupakan perusahaan teknologi Korea yang berfokus pada bidang payment and data processor. Aplikasi buatan mereka juga seperti UVK dan juga Superpass itu dapat kalian temukan loh dengan mudah di Play Store. InfoFine juga pernah ikut ambil bagian dalam K-Content Expo Indonesia tahun 2016 dan menghadirkan game buatan mereka yakni Zone 4. Dan apakah kalian tahu bahwa jumlah kekayaan InfoFine itu pada kuartal pertama tahun 2020 memiliki aset sebanyak 90,127 miliar Korea won atau lebih dari 1 triliun rupiah. Dan untuk harga saham dari InfoFine sendiri di saat artikel ini ditulis oleh secretnumber.web.id itu adalah sebesar 17.600 Korea won. Dan kalau sudah jumlah seperti ini menurut aku udah tinggi banget tuh guys. Harga saham ini udah tinggi banget. Dan berbicara tentang masa depan dari agensi Fine Entertainment, apakah Fine Entertainment akan menerbitkan grup baru atau tidak? Nah, di sini banyak banget yang berteori juga bahwa sepertinya Fine Entertainment itu akan menerbitkan boy group. Dan kalian juga pasti tahu seperti yang sudah kita bahas tadi, mereka kan punya salah satu gitu ya kan, penyanyi solo, yakni Baekjin. Untuk Baekjin sendiri, dia kan emang punya basic jadi idol gitu ya kan. Dan menurut aku Fine Entertainment juga nggak mau sih menyanyikan Baekjin gitu. Apalagi Baekjin juga punya popularitas yang juga lumayan gitu di Korea. Dan sepertinya, dan sudah kalian lihat gitu ya kan, di Doom Cheetah kemarin, itu kan ada back dancernya cowok semua. Nah, dikarenakan itulah banyak yang berpendapat bahwa sepertinya Fine Entertainment ini akan segera memberikan boy group. Lalu bagaimana ke depannya? Apakah Secret Number akan segera memiliki dongseng? Langsung saja sampaikan bagaimana opini kalian di kolom komentar. Well guys, sekian aja untuk hari ini. Tadi kita sudah bahas banyak ya tentang Fine Entertainment. Dan aku juga mengucapin kepada situs-situs yang sudah aku lansir informasinya mulai dari Wikipedia, Bloomberg, dan juga secretnumber.web.id hingga beberapa situs yang lainnya nggak bisa aku cantumin one by one karena aku juga lupa. I'm so thank you banget dikarenakan mereka aku bisa dapatin informasi seperti ini. Oke guys, sekian aja untuk hari ini. I'm Mr. Kim Pamit dan aku juga mohon maaf kalau ada kesalahan baik dalam ucapan, sikap, tindakan, dan mungkin ada salah-salah informasi. Langsung aja koreksi aku dengan cara komen di bawah. See you next time. Goodbye.